Bismillah. Assalamualaikum, baru bikin video lagi ya. Kali ini saya mau nge-review Butterfly JH5832A. Ini sekalian buat dokumentasi sebelum barang dikirim, karena ini udah ada yang punya. Pertama, ini made in China, tapi secara kualitas oke. Mesinnya sama persis sama Singer, bener-bener persis. Kemudian di sini ada keterangan ya, listrik 70 watt. Terus nih made in China di sini ada. Oke, kemudian secara fitur dia udah lengkap untuk harga baru. Kalau nggak salah harga barunya itu 1,8 juta. Dia fiturnya udah lengkap banget. Kalau Singer itu kan harga 1,9 itu bener-bener simple banget. Fiturnya minimalis. Kalau dia 1,8 fiturnya udah lengkap. Ada 32 pola, ini macam-macam pola. Terus lubang kancing satu langkah, ada knob width juga di sini buat posisi jarum sama lebar zigzag. Kemudian apa lagi ya? Kalau vidok dia masih belum drop vidok, tapi ada penutup vidok. Oke, lanjut aja. Ini kelengkapan bawaan. Ini mesin dari baru, masih belum dipakai. Biasanya dia ada soft cover penutup mesin ini kalau nggak dipakai biar nggak debuan. Kemudian ini kartu garansi, cuman ini kartu garansi toko ya. Pembelian 2021 Januari 2021. Tapi belum dipakai, masih baru banget. Ini buku petunjuknya, biasanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yang satu sisi bahasa Inggris, satu sisi bahasa Indonesia. Ini biasanya gantungan kalau masih baru. Kemudian ini kelengkapan bawaan, ada pendedel sama kuas pembersih. Ini pendedelnya. Kemudian ini buat sewing guide kalau pas kita bikin quilt. Kemudian ini penutup vidok di sini, biasanya buat bordir sama free motion quilt. Sama jahit kancing. Dia kan bisa jahit kancing ya, bukan lubang kancing tapi jahit kancingnya itu bisa. Kemudian ini ada spool cadangan, bobin cadangan. Dia bisa pakai yang bobin mesin hitam yang dari besi itu, bisa. Kemudian ini ada spool cap. Spool cap ini penahan benang. Gede kecil. Nah kalau saya biasa pakai yang kecil, pakai yang gede juga bisa, sama aja. Ini minyak mesin masih utuh, bersih, nggak bocor. Terus ini lubang kancing, sepatu lubang kancing. Kemudian ini sepatu sebelah, dia emang bawaan sepatunya pas nggak banyak ya. Ini sepatu pasang kancing yang tadi saya bilang buat jahit kancingnya. Kemudian ini ada jarum cadangan merek organ, biasanya isinya 3 pieces dari sananya. Kemudian ini obeng buat buka baut. Ini namanya apa namanya, buat bantalan benang, ditaruh di sini, nanti di sini tuh. Tapi nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Kemudian lanjut ke fitur mesin ya. Dia pertama nih ada selektor, dial selektor. Ini dial length atau panjang stikan. Makin gede angkanya, jahitannya makin panjang. Kalau makin ke sini makin rapet. Dari angka 0 ke 1 ini biasanya untuk lubang kancing. Nah, di sini kan ada 3 nih, A-nya 1, 2, 3. Kalau yang 1 ini dia di jarak angka 1. Tapi kalau yang agak kemerahan atau coklat ini, kedepanin deh biar kelihatan. Ini kan ada 1, 2, 3 sama. Sampai ke sini kan ada 3 ya. Kalau yang agak kecoklatan ini dia di S1 di sini. Tapi kalau ini yang di sini dia di S2. Sama B juga kayak gitu. Kalau di paling atas ini dia di angka 1 atau bebas mau di mana aja sesuai selera. Kalau yang merah kecoklatan ini dia di S1, kalau yang ini di S2. Oke. Agak kotor, nanti saya lapin. Kemudian di sini ada saklar, ada mesin jahit yang nggak ada saklarnya. Biasanya Janome itu
Untuk tipe-tipe semi portable suka nggak ada saklarnya, atau kalaupun ada cuman saklar lampu aja, jadi lampu mati mesin masih nyala. Itu kalau menurut saya malah bahaya ya kalau punya anak kecil, jadi kita merasa mesin udah mati ternyata masih nyala, takutnya dimainin anak kecil. Kemudian ini hand wheel, ini tiang benang bisa dilepas ya, copotan. Kalau hilang biasanya bisa diganti dengan sumpit atau kayu gitulah, lebih awet kalau kata saya. Kemudian kita intip bagian atasnya. Di sini ada width atau lebar zigzag, ini gambar zigzag. Ini tension atas. Kalau jahitan jelek yang kita utak-atik itu pertama ini tension atas dulu. Biasanya kita pakai angka 5. Di sini ada angkanya dari 0 sampai 9 kalau nggak salah. Kemudian ini bobbin winder, penggulung benang, di gambarnya ada. Kemudian ini juga udah ada jalur benangnya. Untuk jalur yang lurus nggak putus-putus ini untuk jalur benang utama. Untuk yang putus-putus ini untuk jalur nyepul. Nanti kita coba nyepul juga. Kemudian saya nyalain aja dulu biar kelihatan. Jalur benang ini ke sini, boleh juga di sini. Kalau di sini kita harus pakai penahan benang tadi. Ya. Kalau ini mau di sini pakai penahan benang gini. Kalau nyepul enakan di sini sih. Terus ini ke sini selipin, salah kembali. Selipin ke sini, terus ke sini, terus turun. Dari bawah ini ada, tadi kan dari sini ya, turun, terus selipin ke sini, naik. Nah di dalam sini ada pelatuk. Kalau pelatuknya di bawah kayak gini, kita naikkan gini, putar handwheelnya pakai tangan, putarnya ke arah kita ya. Nah ini pelatuknya udah menongol, disangkutin ke pelatuk ini. Saya ulangin ya dari atas biar kelihatan jelas. Tadi kan ke bawah cuma nyangkutin di bawah doang kan. Ini udah nyangkut ke bawah. Ini pelatuknya. Salah. Dari sini ke sini. Ini udah ada panahnya juga sih. Kalau ini udah turun kan tadi. Terus kita selipin ke sini dulu. Ini udah kawat kan. Kemudian sepatu turunin. Ini di belakang sini ada tuas buat nurunin sepatu ya, warnanya putih. Ini tuasnya ini. Di sini ada ya. Ini buat gunting benang. Mumpung ingat, saya suka lupa kalau nggak ingat. Kan? Kemudian kita masukin benang dengan alat pemasuk benang otomatis. Sepatu diturunin, jarum kita naikin dengan cara handwheelnya diputar manual. Kemudian ini ditekan sampai mentok. Di dalam sini tuh ada kawatnya kan. Nah, benangnya dikesiniin. Ini diselipin ke sini. Ke sini ya. Ini saya nggak pegangin aja udah bisa masuk. Nah, yang ditarik yang belakang sini. Jangan yang depan. Kalau yang depan dia keluar lagi. Ulangin. Nih. Kalau dia ditarik, maksudnya pas posisi dia masukin gini, terus tangan kita narik, dia nggak ketarik ke belakang, malah ke depan lagi. Dan tarik gini. Dia udah masuk. Oke. Kemudian dia bobin bawah ya, saya belum ngajarin buat nyepul tadi. Jatuh. Bobin bawah, cara masangnya gini. Ini bobin kan gini ya, mumpung udah sekalian posisinya aja, jadinya nggak urut, nggak apa-apa. Ini bobinnya pakai yang mesin hitam, nggak apa-apa. Ini gini. Oh ya, ini skocinya sama, hampir sama mesin hitam ya. Cuman dia lubangnya lebih gede karena kan kalau untuk portable kan kita pakai untuk zigzag ya. Kalau mesin hitam kan jahit lurus aja, jadi lubang di sini lebih kecil. Terus di sini ada baut skoci. Ini kalau
tension atas udah kita utak-atik, ternyata jahitan masih jelek, anyaman masih jelek, bisa jadi baut skocinya kendor atau di dalam sini kotor. Itu bisa dibersihin dulu. Ini masangnya gini, masukin kan, terus benangnya diselipin ke sini. Nah, salah, belum masuk. Nah, udah gini, terus ini dimasukin, ini dipasin ke cowakannya, tekan sampai bunyi klik. Terus kalau kita mau mulai jahit, kita pancing dulu benang bawahnya ke atas. Caranya hand wheel-nya kita putar manual. Nah, benangnya udah nongol, kita tutup dan kita udah siap untuk mulai jahit. Nah, kalau mulai jahit, teman-teman kan biasanya ada tuh yang awal-awalnya kusut. Ini kalau mulai jahit, ini naikin dulu, terus buntut benang tuh dikebawahin gini ya, ditindih sepatu. Terus kalau untuk ganti jarum, dia jarumnya pakai jarum mesin kecil, kodenya HA. Nih, kebalik. HAX1. Boleh merek apa aja, cuman cari yang kualitasnya bagus. Kalau Singer tuh sekarang kurang bagus kualitasnya. Saya suka pakai organ 555, Hakatori itu lumayan. Ini kita kendorin dulu ya. Terus jarum dilepas. Nah, jarum itu kalau jarum HA atau jarum mesin kecil, dia jarumnya sama mesin hitam ya. Dia ada sisi gepengnya ini. Nah, sisi gepengnya ini menghadap ke arah sana, ke arah dinding ya, bukan ke arah kita. Dimasukin aja mentok. Terus kencangin lagi pakai obengnya. Oh ya, kalau bersihin mesin juga, ini plat ini dibuka, bersihin, terus hand wheel diputar, diputar manual pakai tangan. Nanti besi-besi yang bergesekan itu yang diminyakin, termasuk yang dalaman skoci juga. Tadi saya lupa jelasin deh. Jadi ini bisa dibuka ya, kalau kita mau bersihin. Nah, kalau mau minyakin bisa ini di sini diminyakin. Sekitar sini pokoknya kita putar-putar manual aja yang kira-kira bergesekan ya. Terus ini kalau mau balikin lagi, gampang kok. Ini biasanya emang dibuka, dibersihin bagian sini. Kalau pas macet biasanya ada benang yang nyelip di sekitaran sini, jadi kita harus bisa buka sendiri, harus berani. Kemudian apa lagi ya, saya tuh suka lupa. Udah deh, kita coba mulai jahit aja ya. Ini kita mau coba untuk mulai jahit. Jadi kalau saya bilang hand wheel diputar manual tuh ini ya, kita putar pakai tangan. Itu hand wheel gunanya untuk menaik turunkan jarum. Ini kayaknya ditaruh bawah sini, sepatunya diturunkan. Ingat ya, buntut benang ditindih sepatu. Terus untuk awalan jahit kita kunci jahitan dulu, awalan sama akhiran, biar jahitan kita kuat, nggak gampang lepas. Ini booking bindernya. Ini sengaja saya injek pelan-pelan, jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalau nginjek pedal tuh nggak usah yang langsung kencang gitu, pelan-pelan aja. Tujuannya apa? Biar jahitannya rapi, mesinnya juga awet. Kenapa awet? Karena kalau kita nginjeknya kencang tuh rentan, misalnya pas jahitan tebel itu rentan untuk patah jarum. Itu kalau patah jarum tuh akibatnya bisa fatal gitu. Nah, ini saya coba untuk kunci ya. Kunci itu pedalnya sambil diinjek, ini sambil dipencet. Biasanya kunci jahitan itu sekitar 1 cm bolak-balik. Kalau mau cepet lumayan sih ya.
Kemudian kita coba untuk motif ya. Kalau kita mau ganti motif, posisi jarum usahakan naik dulu. Saya mau bikin motif C yang atas dulu, ininya di angka 1. Kemudian ini juga ngaruh nih, kalau mau jahit motif, dia kan jarumnya di tengahnya di 0. Kalau kita mau bikin motif biar zigzagnya lebar maksimal, kita pindah ke angka 5. Ini C yang atas. Kemudian saya mau coba C yang merah. Ini kayaknya jarumnya tumpul, nanti saya ganti deh. Kalau jarum tumpul dia cepat merusak kain, terus bisa juga jahitan nggak nganyam. Ini hasil jahitannya, lumayan ya kelihatannya. Ini belakangnya. Oke, tensionnya udah pas. Nah ini jarumnya tumpul tadi, makanya lompat-lompat. Ada yang lompat 1 di sini. Tadi ketahuan banget jarumnya tumpul. Nanti saya ganti aja. Kemudian apa lagi ya? Kita coba untuk motif yang lain. Oh, kita coba lubang kancing aja. Cara ganti sepatunya gini. Oke, ini saya mau coba ganti sepatu lubang kancing. Ini kan kalau dikirim bentuknya gini ya. Nah kalau kita mau bikin lubang kancing, saya misalnya pakai kancing ini digeser dulu. Kemudian ini selipin, rapetin, dah. Kemudian ini dilepas. Cara ganti sepatu snap on tuh kayak gini, cuma dipencet doang. Terus ini terus ini kan ada besi, ada coakannya. Nah ini tuas sepatunya kita turunin, tuas yang buat nurunin sepatu, sambil dipas-pasin posisinya. Mana sih? Nah dia udah terpasang. Sekarang lanjut coba untuk lubang kancing. Kalau lubang kancing kan biasanya kainnya kaku ya. Saya cariin kain keras dulu. Ini aja nih, saya langsung coba pakai kain keras aja. Begini, sepatu turunin. Nanti kalau udah biasa mah tinggal diraba juga, teman-teman udah tahu sepatunya. Kemudian ini kita pilih ke motif lubang kancing sebelahnya antara K dan huruf A. Terus ini di angka 0, terus maju dikit, di sininya 5. Kemudian jangan lupa di sini ada tuas buttonhole, ini harus diturunkan, mentok. Kemudian ada tulisan push, berarti harus kita dorong. Saya ulangin ya, ini turunkan, kemudian dorong. Oke, terus langsung aja dicoba. Hasilnya kayak gini. Ini kalau kurang rapat, nanti kita rapetin lagi. Kita coba sekali lagi ya. Rapetin dikit lagi. Lupa kan belum didorong.
hasilnya yang ini lebih rapat tuh, yang ini lebih jarang. Itu lubang kancing. Insya Allah sih kalau untuk lubang kancing bisa, semua motif ini juga bisa karena dia kan udah mencakup zigzag, maju mundur, itu udah semuanya udah bisa. Oke, terus sekarang lanjut saya ajarin untuk nyepul. Nyepul jalurnya ke sini dulu, kemudian dililitin ke sini. Mana sih? Gini. Kemudian ini saya gulung dikit aja. Kemudian ini di yang panjang di sana ya, jangan kayak gini ya. Ini yang panjang di sini. Nah, kalau yang panjangnya di sini, burai lagi. Kemudian ini digeser. Injek pedal. Ini pedalnya. Ini kebetulan saya pas ngabisin benang, jadi dia belum penuh udah berhenti. Biasanya dia kalau udah penuh berhenti sendiri. Nah ini, dah. Ini kalau misalnya pengen kurang penuh atau terlalu penuh, ini bisa di setting ya. Bautnya aja dikendorin, ini ternyata nggak terlalu kenceng. Dah. Kalau udah, jangan lupa ini digeser. Kalau nggak digeser nanti jarumnya nggak naik turun. Itu biasanya suka bikin panik yang orang-orang baru. Hasilnya kayak gini. Ini yang terakhir tadi kan udah habis ya. Nah hasilnya rapi. Mana sih? Nah udah kayak gini. Kayaknya cukup sekian aja video dari saya. Kayaknya saya udah lengkap, udah semua dijelasin. Semoga nggak ada yang terlewat. Ya kalau misalnya ada yang kelewat, bolehlah teman-teman tambahin di komen. Udah cukup, semoga ini mesinnya bisa selamat sampai di tempatnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.